Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada siang ini insyaallah kita akan melanjutkan bahasan pada kaidah yang kedua, mabadi awaliyah, membahas tentang kaidah fikih. Jadi bahasan fikih ya, kaidah fikih. Al-qaidatu tsaniyatu, kaidah nomor kedua ma yushtaratu fihi ta'yin fal khata'u fihi mubtilun. Ma di perkara yushtaratu disyaratkan fihi dina eta ma naon at-ta'yin nang tukeun. Fal khata'u maka ai kasalahan fihi dina eta ma mubtilun ngabatalkeun isim ma. Al-amsilah eta tetep dina contona dina pirang kaidah. Eta tetep dina setengah tina kaidah al khata'u kasalahan min sholati dhuhri tina salat duhur ilal asli ka asar aqsihi atawa sabalikna. Jadi lamun orang sholat misalkan niat sholat asar diniatan lohor atau sholat lohor diniatan asar, maka eta batal. Fal khata'u fihi mubdilun. Jadi kesalahan dalam hal itu maka dapat membatalkan sholat, niatnya salah. Kalau sholat duhra nawiyan al asra lam yasiha maka tasaya sholatnya. Minha tetap tidak saking kaidah tina kaidah al khata'u min kafaratil dhihar ila kafaratil fardhi. Orang puasa kafarat dhihar salah niatna kiapat membunuh dua kumaha nya keur poho dua keur kumaha ya surahna nu jelas mah salah niat, maka salah niatnya dalam hal itu dapat membatalkan puasa kafaratnya. Kesalahan dalam niat dimaksud di sini. Minha al khata'u fi min salatil Idul Fitri ila Idul Adha wa aqsihi. Minha tetap dina kaidah al khata'u ari kasalahan min sholati Idul Fitri tina salat Idul Fitri ila Idul Adha ka salat Idul Adha aksihi jeung sabalikna. Jadi salah dalam menentukan niat salat Idul Fitri tapi niatnya Idul Adha, maka batal. Fal khata'u fi mubtilun. Minha eta tetep dina kaidah setengah tina kaidah al khata'u min raqatil ihram ila raqatil tawaf wa aksihi. Kesalahan dina niat salat 2 rakaat sunah ihram ke 2 rakaat sunah tawaf atau sebaliknya 2 rakaat tawaf diniatan rakaat ihram, maka batal. Minha al khata'u tina setengah kaidah al khata'u kesalahan min shaumi arafata tina puasa bulan arafah ila shaumi asyura ka puasa asyura berbalik niatna wa aksihi jeung sabalikna teteh fal khata'u fi mubtilun maka salah niat dina eta maka batal bakal ngabatalkeun. Al-qaidatu salisatu ari kaidah nomor katilu ma yushtaratu ta'arud lahu jumlatan wa la yushtaratu ta'yinuhu tafsilan idza ayyanahu wa akhta'a dharra. Ma perkara yushtaratu disyaratkan lan ata'aradu mintonkeun lahu kana pikeun ma mintonkeun niat lahu kana ma jumlatan secara global wala yushtaratu tapi teu disyaratkeun. Wala yustaratu non ta'yinuhu nang tukeuna isim ma tafsilan di secara tafsil halna tafsil. Fal khata idza ayanahu lamun nang tukun isi jalma kana ma wa khata sementara bukti isim ma dharra maka madarat ieu si ma madarat ieu si khata. Nah, surah lagi. Jadi amalan yang mensyaratkan penentuan niat secara umum, tetapi tidak harus terperinci. Jika seseorang menentukan niat, jika seorang menentukan niat, maka amalan itu akan bisa membatalkan amalan. Contoh, sebagai contoh ya, al-amtsilah. Minha tina kaidah nawa niatan si jalma al-iqtida'a kana makmum. Nah, terus bi Zaidin ka Zaid niatna ngamakmum ka Zaid. Niatna ngamakmum ka Zaid. Fabana maka bertela saha imamna teh amron amar lam yasiha maka teu sah salatna si jalma. Jadi orang mah misalkan kita pengennya niatnya imam yang depan itu bukan
Zaid tapi Amar, namanya itu saya tuh senang dengan Amar, maka niatnya harus ditentukan dalam hati. Niat saya sholat duhur sebagai makmum dengan ketentuan imam Zaid, tapi yang jadi imam bukan Zaid tapi Amr, maka sholatnya sah. Lam yasihha maka sah non iqtidauhu makmumna isimah. Lianahu karena seestuna siman yanfi nganafikan al iqtida karena makmum bi amrin karena Amr. Jadi hatinya sudah menafikan yang menjadi imam itu adalah Umar gitu. Wa bi niyatil iqtida bi Zaidin, dan kalawan niat tidak makmum bi Zaidin fakana muqtadian bi amrin, tapi secara bukti niatnya makmum kepada Zaid, tapi buktinya Amr yang ini ya, Amr yang menjadi imam gitu ya. Amrin bila niatin kalawan untuk makan niat. Jadi makmum pada Zaid padahal yang menjadi imam teh Umar. Nah maka ia sebenarnya tidak niat untuk menjadi imam, tidak niat menjadi ya, tidak jadi tidak niat jadi iya ente niat makmum, jadi tidak berniat menjadi makmum itu. Ini tidak ada. Wa fil jama'ati la yushtaratu ta'yinul imam wa innama yushtaratu fiha niyatul jama'ah la ghairu. Nah, karena di dalam berjamaah, wa fil jama'ah tetap dina jamaah la yushtaratu tidak syaratkeun naon ta'yinul imam nangtukeun jadi imam, nangtukeun imam lain jadi nangtukeun imam nasaha gitu. Wa innama yushtaratu fiha angin pasti disyaratkeun fiha dina jamaah naon niyatul jama'ati la ghairu. Niat berjamaah we la ghairu henteu anu lian, ya henteu lebih. Jadi dina berjamaah mah teu disyaratkeun menyatakan siapa yang jadi imam, tapi niat berjamaah. Jadi niat berjamaah makmuman disebutkan makmuman atau imaman itu mah aya ketentuanna. Jadi nentukeun saha imam gitu, saha imamna, posisina di mana, niat di masjid mana, temen teu kudu dihadirkeun dina niat. Minha tetap tina kaidah nawa niat si jalma as-sholata kana sholat ala bakrin pabana kholidan. Maka pertela ngi sholat maksudna iman sholat jenazah maksudna. Nawa niat si jalma as-sholata kana sholat jenazah ala bakrin jenazahna bakar. Pabana maka kabuktosan ieu si najazah kholidan eta kholid. Au ala rajulin pabana mru'atin, atawa niat si jalma jenazah hiji hareupeuna laki tapi pek teh lain laki awewe gini kitunya sabada ge salat teh eta mah teu sah salatnya. Atawa sabalikna niat jenazah teh niat jenazah laki tapi awewe teh buktina lalaki, lam tasiha maka teu sah ieu si salat jenazah gitu. Wa fi sholatin jeung dina salat la yustaratu henteu wa fi sholatil janazati ala sholat jenazah itu. Dalam sholat jenazah sepernaman teu disyaratkeun nangtukeun mayit. Naon ta'yinul mayit nangtukeun mayit. Henteu kudu disyaratkeun mayitna kudu anu, kudu Zaid, kudu Amar, kudu Bakar teu kudu. Geus we niat sholat jenazah gitu ya. Wa takfi fiha niatus sholat al mayit. Niat sholat jenazah cukup gitu. Tapi kari-kari mah ditentukeun. Tah eta maksudna. Eta teh nu disebut eta ma yustaratu ta'arun ma perkara itu yustaratu teu disyaratkeun naon ta'arun nyebutkeun teh teu disyaratkeun teu kudu nyebut kitu teh gitu. Teu disyaratkeun oge nangtukeun secara baik secara global maupun secara tafsir. Tah lamun ditangtukeun mehna maka bermasalah atau batal ieu si perkara tersebut. Minha tetap tina kaidah man salisa jalma sholat isi jalma ala mauta. Ini sholat menghadapi jenazah mauta loba berarti ya. Ini seueur mayitna. Wa fi hadhihi sholat la yajibu ta'yinu adaduhum. Tah khusus lamun jenazahna banyak ingat tetap dina ieu sholat la yajibun wajib non ta'yinu adadihim nangtukeun bilangan isi mauta. Falawi takoda lamun nganiatan ya si jalma hum
kana falawi takola lamun niatan isi jalma falahum kamauta asrotan kana 10 kabanu maka buktos isi mauta aksaro eta aksaru lebih loba. Ada maka balikan isi maka balikan isi jalma as-salat ala jami kana sakabehna. Jadi jika seseorang menyalati mayat atau menyalati mayat ya, sholat jenazah maksudnya mayitnya banyak, yang jenazahnya banyak, tidak usah menyebutkan wah saya niat 10 orang, nggak usah gitu. Karena jika seandainya salah gitu, jika seandainya salah lebih si mayitnya lebih dari 10 maka sholatnya harus balik lagi. Li'anna fihim karena tetap dina mauta man aya mayit atau jenazah lam yusolli anu can disolatan alaihi karena si najasa wa ari si man lam yusolli alaihi eta ghairu muayyanin tertentu. Jadi tidak tentu ini siapa, ada di antara misalkan jenazahnya ada 11, siapa nih satu yang tidak tersalati. Nah maka dari itu tidak sah itunya sholatnya, dia harus balikan lagi kembali. Min hatab tina kaidah la yustaratu untuk disanakan non ta'yinu ada di rakaati nentukan jumlah rakaat. Walau nawa zahir zuhur ya le zahir ya ini salah. Walau nawa maka lamun niatan sejalan al-zuhur kana zuhur khamsan 5 rakaat atau salasan 3 rakaat lam yasiha maka henteu sah ieu si salat. Enggak usah ketika niat menyebutkan 4 rakaat misalkan ya. Kalau kita ini benar kalau 4 rakaat. Jadi kalau dalam Safinatun Najah itu qasdu ta'arud ta'yin. Jadi pertama niat ta'arud menyebutkan fardu, ta'yin menentukan sholatnya. Saya uaddi fardhu zuhri, saya menunaikan sholat zuhur, itu sudah cukup. Kalau salasan khamsan ini bukan jadi syarat ya. Nah ini bagaimana ini? Nah maka tidak sah jika seandainya dia menyebutkan saya niat zuhur 5 rakaat, niat zuhur 4 rakaat, karena khoto, karena salah gitu ya. Minha tetap tina kaidah tina amsilah ayyana nantukun si jalma zakat amali kana zakat hartana al ghaib anu ghaib di Surabaya. Jadi orang menentukan saya niat zakat harta saya yang di Surabaya talifan karena rusak. Nah lam yujzi'uhu maka tidak mencukupi itu nyukupan ya si niat ta'yin zakah anil hadir tina harta hadir. Maksudnya begini, jika seseorang misalkan niat zakat kepada menzakati hartanya yang berada di Surabaya, tapi ternyata pas dicek, di cross check, tadi udah niat, pas di cross check melalui HP, hartanya misalkan terbakar atau misalkan ternyata sudah tidak ada, tidak eksis, ya cuma secara catatan saja ada. Nah niatnya tadi bagaimana? Dialihkan niatnya kepada harta yang ini itu digantikan. Sayang kan itu kan udah nggak ada. Nah maka tidak cukup. Ini sebetulnya ini menarik ya, menarik karena bahasan ini terdapat pula dalam kitab-kitab misalkan ada di Hasyiah Anatul Talibin di Fathul Mu'in, syarahnya hasyiahnya ada, atau misalkan di dalam ini juga dalam saya coba browsing di fatwa Darul Ifta. Nih sini ada sebuah pertanyaan menarik. Soal di sini pertanyaan gini. Akhtatu fi hisab zakati mali. Aku salah ternyata dalam hitung zakatku. Pasib tuha binisbati 5%. Semula aku menghitungnya 5%. Nah, badalan binisbati 20% sebagai pengganti dari 20%. Salah, jadi ngitungnya salah. Aturannya 25% tapi dia 5%. Walim tu bidzalika ba'da tawzi mablaghi zakat. Aku tahu hal itu setelah membagikan yang ukuran tersebut, uang tersebut sudah dibagikan yang berdasarkan pembagian 5% itu. Pamata yataratabu alayya, maka apa yang yang harus aku lakukan. Nah, wa hal yumkinu ihtisabul mablaghi zaid zakatan muajjalatan anil amil qadim. Mungkin enggak kalau selebihnya dari 20%, tadi kan 5%. Mungkin enggak yang lebihnya 5%-nya
buat tahun depan aja kalau gitu dialihkan zakatnya, sayang kan. Nah, jawabnya gini. Al wajibu syar'an, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulullah. Jadi wajib menurut syara menarik zakat itu ay yatajarrul muzaki, si muzaki mengeluarkan zakat dan bertanya kepada ulama sehingga dia mengeluarkan ukuran zakat wajib sesuai dengan ketentuan duna ziyadatin au nuqsanin, tidak lebih tidak kurang. Allah Subhanahu fas'alu ini pertanyaan ya. Terus kemudian bagaimana wa ala dzalika fa idza akhrajal muzaki mablaghun zaidan al zakat wajibah utubira minas shadaqah allati yusabu alaiha. Nah, atas kasus tersebut ketika seorang muzaki mengeluarkan sejumlah harta yang lebih dari ukuran zakat wajib, maka itu dihitung sebagai sedekah. Nah, sedekah saja itu mah udah 20% gitu. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun. Ini al-Baqarah dasarnya. Nah, kemudian bagaimana walaysa lil muzaki ar-ruju' al-mustahiq lizakat illa idza bayyana lahu inda daf'il mali anna hadza min zakat. Nah, tidak boleh seorang muzaki balik, wah dikondi zakat ambil lagi gitu, kecuali jika clear ya, jika clear bahwa saya mengeluarkan zakat nih sesuai dengan ketentuan 2,5%, jelas gitu, clear. Berarti tadi lebih ada kesalahan, itu nggak boleh gitu ya. Li'anna tamlik qad hasala lil mustahiq, karena kita sudah memilikan atau sudah memberikan kepemilikan harta tersebut kepada yang mustahil. Nah, gitu. Nah, An-Nawawi, Al-Imam Nawawi rahimahullah, beliau berkata li'anna shadaqah qad taqau fardhan wa qad taqau tatawwan. Jadi shadaqah itu bisa fardu, ya, bisa jadi terjadi, ya, bisa jadi shadaqah kita itu menjadi fardu atau sunnah. Jika fa'ilam taqau fardhan maka tatawwan. Jika shadaqah ini memang tidak berupa fardu, maka ia akan sunnah, menjadi sunnah. Gitu. Seperti apa? Kama law akhraja zakata malihi al-ghaib dhanan baqa'ahu. Seperti orang yang mengeluarkan zakat yang gaib kemudian dia berprasangka tetapnya. Fabana talipun, maka ternyata enggak ada. Nah, maka itu namanya tuh sedekahnya menjadi tatawu gitu. Jadi sunnah hukumnya. Majmu' Syara' al-Muhadzab. Gitu. Oh, juga di sini Darul Ifta masih wala yasihu i'tibaru hadil maghrib az-zaid. Ini saya coba besar lagi, saya coba zoom ya, sebentar saya coba zoom. Waduh, maaf nih, ini tadi saya enggak ngeh. Nah, sini wala yasihu, dan tidak sah dan i'tibaru hadal mablagh, jadi menghitung harta yang lebih tadi, ini apa misalnya harga atau uang yang diberikan tadi sebagai zakat yang disegerakan pada dari tahun yang akan datang, enggak gitu. Li'anal muzaki kana qad nawa ikhraj zakal mablagh an sanatil faidah, karena si muzaki ini tadi meniatkan mengeluarkan zakatnya di harta tersebut pada tahun yang lalu, di tahun ini maksudnya yang sudah dilaksanakan. Sementara wa ta'jilu zakah anis sanatil qadimah yahtaju ila niyatin ukhra. Sementara mengerjakan atau menyegerakan zakat pada tahun yang akan datang itu butuh kepada niat yang lain, beda lagi gitu ya. Karena li'anna zakat kula sana. Karena li'anna zakata itu kullu sanatin tu'tabaru ibadatan mustaqilatan. Karena zakat setiap tahun, li'anna zakata kulli sanatin, karena li'anna zakata kulli sanatin, karena zakat setiap tahun itu dihitung sebagai ibadah yang berdiri sendiri, tidak bisa. Maka wajib atasnya tajdidun niyat likulli sanatin sawa'un akhrajaha fi mu'idiha am kanat mu'ajjalatan. Jadi maka wajib tajdidun niyat setiap tahunnya. Jadi apakah ia sama saja ketika ia mengeluarkan tepat pada waktunya atau disegerakan? Jadi setiap tahun saja. Jadi tidak ada tidak ada disegerakan kalau zakat. Itu ta'jilu zakat. Nah, itu ya.
Terus waqad nassa fuqaha Syafi'iyah ala anna al-muzaki la wajabat alaihi zakatu malin muayyanin wa kharaja anhu miqdar wajib summa tabayyana khata'uhu ka anta bayyana mal muayyan talifa. Jadi misalkan ini sebagian ulama atau fuqaha Syafi'iyah berpendapat bahwa seseorang yang muzaki atau pemberi zakat, jika seandainya wajib atasnya zakat harta tertentu, kemudian dia mengeluarkan ukuran wajib zakatnya, misalkan 25%. Tsumma tabayyana khatu'uhu, tapi salah. Ternyata kan tabayyana anal malal muayyan talifun. Gitu. Oh, ternyata si hartanya ternyata telah rusak. Oh, lam yujzi'uhu, maka tidak cukup, gitu ya. Ayam yujib baginya ayanwiya meniatkan dengan zakat yang dikeluarkan atas harta yang lain yang dikeluarkannya, maka ya sudah, itu menjadi sedekah saja. Jadi tidak bisa dialihkan, digilir kepada wah ini saya niatkan lagi kepada harta saya yang ada ini mah, itu mah kan ternyata nggak ada, oh nggak bisa. Itu ja'afi muhtaj, ini keterangan ini ada di muhtaj gitu. Itu ya sementara ya itu. Nanti kita lanjutkan untuk kaidah fikihnya. Memang luar biasa kita bicara kaidah fikih. Ini seru ya, seru sekali, alhamdulillah.